Halo semua, saya Aprilia Pinkan dari kelas 11 IPS 2. Hari ini saya akan menjelaskan video TIK yaitu mengenai hardware, software, dan brainware. Saksikan video ini terus ya. Perkembangan teknologi memang membawa dampak yang besar dalam kehidupan manusia. Di era serba digital ini, kita selalu dimudahkan dalam menjalankan setiap pekerjaan. Komputer juga menjadi barang wajib yang tak bisa ditinggalkan, mulai dari mengolah data, menjalin komunikasi, hingga mencari informasi bisa kita lakukan dengan komputer. Karena itulah penting untuk mengetahui apa saja komponen-komponen wajib dalam komputer yang menyebabkan terus lancar beroperasi. Komponen tersebut ada 3, yakni hardware, software, dan brainware. Jika diuraikan lebih lanjut, maka ketiga komponen ini memiliki pengertian, fungsi, dan contohnya masing-masing. Yang pertama, hardware. Hardware adalah suatu komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Fungsi hardware antara lain untuk mendukung kinerja komputer sebagai pengolah data dan menampilkan input proses. Beberapa contoh hardware dalam komputer yaitu 1. CPU, Central Processing Unit. CPU berisi rangkaian sirkuit yang menyimpan instruksi-instruksi pemrosesan dan menyimpan data. 2. Monitor. Monitor merupakan alat yang mampu menampilkan teks maupun gambar dari data yang sedang diproses dalam CPU. 3. Keyboard. Keyboard merupakan alat untuk memasukkan data maupun perintah ke CPU. Biasanya terdiri atas rangkaian huruf, angka, dan tombol. Fungsi lainnya. 4. Mouse. Mouse merupakan alat bantu untuk memberikan perintah dalam memproses data atau mengedit data. 5. CD-ROM. Alat tambahan atau alat periferal yang mampu menyimpan dan menuliskan data dalam program melalui media CD, compact disc. Alat ini didesain mampu menuliskan dan membaca data atau program melalui sistem optik. 5. Hard disk. Hard disk merupakan alat untuk menyimpan data dalam kapasitas besar yang dilapisi secara magnetik. 6. Compact disc atau CD. Compact disc adalah media penyimpanan yang terbuat dari bahan plastik. Proses penyimpanan dan pembacaan datanya menggunakan sistem optik. 7. Floppy disk. Floppy disk merupakan alat tambahan untuk menyimpan atau menuliskan ke dalam disket maupun sebaliknya. Ukuran yang digunakan adalah 3,5 inci. Yang terakhir, scanner. Scanner merupakan alat bantu untuk memasukkan data berupa gambar atau grafik dan mengubahnya ke dalam bentuk digital sehingga dapat diproses dan digabungkan dengan bentuk data yang berupa teks. 2. Software. Software adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Beberapa jenis software antara lain sebagai berikut. 1. Software system. Software system terdiri dari 3, yakni sistem operasi, program bantu, dan bahasa pemrograman. Penjelasannya adalah sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang menjembatani pengguna dan perangkat keras. Contoh sistem operasi sering digunakan adalah Windows, DOS, Linux, dan lain sebagainya. Proses bantu atau utility. Proses bantu merupakan suatu program yang berfungsi untuk membantu sistem operasi. Contohnya seperti antivirus, format disket, dan masih banyak lagi. Banyak pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan suatu aplikasi yang berguna mengkonversi perhitungan yang bersifat matematis menjadi suatu aplikasi. Sehingga contoh bahasa pemrograman PHP, Java, CTRL, dan sebagainya. 2. Software aplikasi. Software aplikasi merupakan perangkat yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk tugas perkantoran seperti pengolah kata, lembar kerja, presentase, pengolahan halaman web, hingga perangkat media player, dan sebagainya. Software aplikasi merupakan dikelompokkan dalam berbagai bagian, yaitu pengolahan kata. Word processor berfungsi sebagai melakukan
pengolahan kata, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan naskah dan berbagai macam administrasi surat menyurat. Contoh aplikasi Microsoft Word, Ami Pro, WordPerfect, dan WordStar. 2. Pengolahan angka atau superheadset. Pengolahan angka berfungsi untuk melakukan pekerjaan yang banyak berhubungan dengan angka-angka seperti penggunaan perhitungan, laporan keuangan, dan grafik. Contoh aplikasi Microsoft Excel, Symfony, sumber Calc, Lotus, 123, Quotient Pro. Dan yang terakhir, pengolah data atau database. Berfungsi untuk melakukan pengolahan data baik berupa angka atau gabungan angka dan kata. Contohnya aplikasi Microsoft Access, DBase, Forbase, Forpro, Sleeper, Paradox, dan lain sebagainya. 3. Brainware. Istilah brainware memang tak terlalu familiar seperti software dan hardware. Namun brainware adalah komponen yang sangat penting loh. Sebenarnya brainware adalah sebutan untuk manusia yang memakai, menggunakan, atau mengoperasikan komputer. Tanpa adanya penggunaan komputer, tentu saja tidak ada yang pernah bisa dijalankan. Beberapa contoh brainware antara lain adalah programmer, yaitu orang yang membuat dan mempersiapkan program-program yang dilakukan dalam komputer. Yang kedua, administrator, yakni orang yang bertugas untuk mengolah sistem operasi dan program yang berjalan pada jaringan komputer. Dan yang terakhir, operator, yaitu orang yang bertugas melayani dan menjalankan sistem yang berhubungan dengan perangkat komputer. Demikianlah video Project TIK. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.